Bismillahirrahmanirrahim. Seorang suami menuduh istri tanpa ada pengadilan dan sebagainya. Misalkan di rumahnya begitu bertengkar itu, kamu selingkuh begitu misalkan. Itu qadzaf namanya. Qadzaf itu menuduh istri selingkuh. Iya. Itu qadzaf, artinya suami yang mengatakan itu mempunyai kewajiban dijilid hukum Al-Qur'an, hukum Allah. Artinya dipukul, harus dipukul. Ada dua dalil. Yang satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmuna azwajahum thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fa syahadatu ahadihim an yashhadu billah." Jadi kalau ada orang menuduh istrinya selingkuh kemudian tidak bisa menghadirkan 4 saksi. Langkah pertama harus menghadirkan 4 saksi yang sama-sama melihat, sama-sama lihat dengan jelas cara jimaknya, itu harus. Kalau tidak maka harus disumpah tadi. Kemudian yang kedua dalil, ada seorang sahabat bernama Hilal ibnu Umayyah. Hilal ibnu Umayyah mempunyai istri dan beliau seorang petani dan tempat pertaniannya sangat jauh sehingga tiap hari pulang malam, berangkat pagi pulang agak larut malam, situ bertani. Suatu ketika pernah setibanya di dekat rumah itu mendengar istrinya kok berbicara, ngomong dengan laki-laki. Loh, masa siapa? Kan kaget itu. Hilal bin Umayyah kaget. Siapa kok istri saya ngomong dengan orang? Kemudian diintip dari celah-celah rumahnya. Ternyata sedang bersetubuh dengan laki-laki. Hilal bin Umayyah tidak berani bertindak karena para sahabat ini hampir semua para sahabat tidak bisa bertindak sendiri tanpa ada tuntunan dan bimbingan dari Nabi SAW, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Jadi tidak bertindak. Bagaimana tindakan Hilal? Langsung besoknya datang kepada Rasulullah SAW dan pada malam itu tidak pulang karena sudah melihat istrinya disetubuhi oleh laki-laki namanya Syuraik ibnu Samha. Jadi mungkin karena istrinya tiap hari suaminya pulang malam dan di belakang memasukkan laki-laki lain, kan begitu. Iya. Itu yang betul-betul selingkuh itu. Iya. Pengkhianat yang sangat khianat. Kemudian Hilal datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ra'aitu bi'ainayya." Wahai Rasulullah, saya melihat dengan 2 mata saya sendiri. Wa sami'tu bi'udunaya, dan saya mendengarkan dengan kuping saya sendiri bahwa istri saya bersetubuh dengan laki-laki. Itu pada saat saya datang dari bertani, bercocok tanam. Apa kata Nabi SAW? "Ya Hilal, fajaldun ala dhahrik." Hilal, kamu itu sekarang harus dijilid, harus dipukul 80 kali. Kaget Hilal. Masa iya istri saya yang melakukan zina, saya yang dipukul. Kan di luar nalar itu. Saya yang harus dipukul. Maka untuk itu Hilal diam dan mau pulang, pamit pada Rasulullah. Mau pamit pulang karena sudah belum ada jawaban yang pasti. Jawabannya malah mau dipukul. Iya. Kemudian beberapa langkah Hilal turunlah malaikat Jibril alaihissalam dengan membawa ayat, namanya ayat li'an. "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusihim fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah wal khamisatu an la'natullahi alaihi." Lalu Rasulullah panggil Hilal kembali. "Ada apa ya Rasulullah?" "Sudah, ini ada jawaban dari Allah." Artinya Hilal termasuk salah seorang sahabat yang mulia karena Allah turunkan ayat karena sebab dia. Sebab istrinya selingkuh. Iya. Iya. Dan tidak bertindak kan? Karena menunggu keputusan dari Allah dan Rasulullah. Iya. Tidak bertindak sendiri. Akhirnya disampaikanlah pada Rasulullah ayat tersebut
Kemudian dipanggillah Hilal berdua bersama istrinya. Jadi istrinya disuruh panggil oleh Rasul, panggil menghadap Rasulullah. Di hakimi sebagaimana petunjuk ayat. Jadi pertama Hilal disuruh bersumpah. Bersumpahlah 4 kali. Wallahi saya melihat dan mendengar istri saya selingkuh atau tidur dengan laki-laki. 4 kali itu. Kemudian yang kelima, wallahi kalau saya berbohong saya akan dilaknat oleh Allah. Kemudian baru giliran istrinya. Istrinya disuruh sumpah oleh Rasulullah. Ayo Anda sumpah. Sumpah 4 kali juga. Wallahi saya tidak selingkuh pada malam itu artinya. Kemudian yang kedua, wallahi saya tidak berselingkuh, wallahi saya tidak berselingkuh, wallahi saya tidak berselingkuh. Yang kelima itu sudah mau mengaku. Mulutnya sudah tidak bisa ngomong. Tapi mungkin karena malu, takut malu banyak orang, lalu dilanjutkan bersumpah, wallahi kalau saya berbohong saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengambil keputusan sama-sama bersumpah. Keputusan Rasulullah adalah begini saja, tunggu lahirnya. Kalau ingkana ja'dan, kalau rambut anaknya nanti lurus, famin Hilal, maka itu berarti anaknya Hilal. Tapi kalau rambut anaknya nanti beribu, maka itu Syuraik, maka itu berarti anaknya Syuraik. Jadi beberapa bulan menunggu, tidak ada kepastian. Akhirnya lahirlah istri Hilal, dan ternyata sebagaimana disabdakan Nabi SAW itu rambutnya keribu. Maka itu anaknya Syuraik namanya. Iya. Artinya anak hasil selingkuh dan zina. Ya. Oleh karena itu kembali ke yang tadi, jadi tetap di dalam Islam itu tidak ada suami selingkuh. Kenapa? Karena tidak merusak tatanan keluarga dan tidak menjadi syarat untuk menjadikan keluarga baik, tidak menjadi syarat. Kemudian yang ada hanya nikah atau zina. Kemudian kalau istri ketika berhubungan dengan laki-laki lain, apakah itu suami orang atau bukan suami orang, itu yang dinamakan selingkuh. Iya. Insya Allah sudah sangat jelas. Iya. Begini Bu ya, diakhiri barusan berkaitan dengan si suami itu sendiri dengan ucapannya itu kan cuma dijilid begitu. Tapi cerainya kan tidak cerai begitu dengan istrinya kan, tidak, hanya dijilid begitu. Iya, mempunyai kewajiban dijilid. Iya. Kecuali kalau bisa hadir di pengadilan dengan bersumpah, dan harus itu. Iya, kalau hadir di pengadilan tanpa jilid begitu ya. Iya, harus dipisah. Iya. Cuma ini kalau hadir di pengadilan kan terpisah sudah. Kan terpisah dengan sendirinya kan ketika sudah ada keputusan dan ya. tidak ada peluang untuk kembali. Iya. Namun kalau tidak mendatangkan pengadilan, tiba-tiba mengucapkan menuduh kamu selingkuh begitu, itu kan hukumannya dijilid. Itu qadzaf, itu kan dosa besar. Iya. Sama seperti zina dosanya. Jadi menuduh istrinya selingkuh itu sama dengan zina dosanya, kecuali kalau dijilid atau hadir di pengadilan. Iya. Ini banyak terjadi, biasanya seorang laki-laki berkata pada anaknya itu, oh kamu anak siapa? Iya. Itu berindikasi menuduh istrinya. Iya. Saya tidak mau mengakui anaknya diri sendiri. Iya. Kamu anaknya siapa? Kok nggak seperti saya? Itu sudah masuk pada wilayah qadzaf tadi. Qadzaf menuduh istrinya selingkuh itu seperti zina dosanya. Yang perlu diwaspadai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.